Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahdi Azahra dari kelas NJ 401 akan menjelaskan tentang pengaruh kondisi politik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan analisis berbasis data 2023 hingga 2025. Yang pertama, stabilitas politik. Itu indeks stabilitas politik Indonesia meningkat dari minus 0,55 di tahun 2022 menjadi minus 0,40 di tahun 2023, masih di bawah rata-rata dunia yaitu minus 0,06. Artinya, meski ada perbaikan, risiko ambang politik masih signifikan. Pemerintah lemah, kekhawatiran sosial menjadi tinggi. Lalu, dampak ekonominya akan menaikkan GDP, lalu investasi menjadi tinggi, menjadi tumbuh, dan industri menjadi berkembang. Lalu investasi dan risiko politik. Yang pertama, kemudahan berusaha, yaitu investor asing cenderung menahan masuk modal saat ada ketidakpastian kebijakan bahkan pasca pemilu. Karena penurunan peringkat kemudahan usaha dari 58 peringkat 58 dari 82 terkait efektivitas politik dan infrastruktur. Lalu yang kedua, dari Fitch atau Fitch 2023, stabilitas politik relatif baik untuk jangka pendek. Tetapi, faktor korupsi dan birokrasi menghambat reformasi struktural. Lalu selanjutnya ada pandangan dari investor, yaitu political permitting, artinya prospek ekonomi Indonesia cerah jika politiknya mendukung Reddit. Lalu yang selanjutnya, isu geopolitik dan diplomasi. Yang pertama, perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat tahun bulan Juli 2025, tarif ekspor turun dari 32% menjadi 19% dan saham naik 0,7%, ekspor energi naik. Lalu yang kedua ada kesepakatan dengan EU atau CEPA pada Juli 2025, bentuk sinyal kepercayaan bahwa politik Indonesia cukup stabil untuk menjalin perjanjian jangka panjang. Lalu dari korupsi dan politik ekstrem, itu ada CPI Indonesia, skornya 34 sampai 37 dari 100, yaitu peringkat 99 sampai 115 dari 180 negara. Lalu ada kasus korupsi yang besar, yaitu Bank Bali dan Pertamina. Reputasi menjadi rusak, efisiensi menjadi hilang. Efek langsungnya, budget leakage 40% dari APBN yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan investor. Lalu ada kebijakan domestik dan respon pasar. Keputusan Kabinet Prabowo dengan menunjuk teknorat atau bukan militer dan kejelasan kebijakan ekonomi meningkatkan kepercayaan pasar atau rebound pasar saham meski sebelumnya turun akibat kekhawatiran politik. Namun, dinamika politik militerisasi, kekuasaan atau populisme bisa memicu kekhawatiran investor terhadap potensi fragmen demokrasi maupun hukum. Selanjutnya, ketidakpastian fiskal dan investasi. Adanya pemangkasan anggaran, contohnya infrastruktur, pendidikan dikorbankan, membuat adanya demo pasar. Selanjutnya, FDI turun, USD 38 miliar di tahun 2022, lalu 34 miliar di tahun 2024. Lalu ada juga OECD di tahun 2025, risiko fiskal menghambat konsumsi serta investasi.
Ada peningkatannya disampaikan sebagai berikut. Faktor politik dan dampak ekonomi ya. Jika stabilitas politik naik, investasi pun menjadi naik dan ekonomi stabil. Lalu ketidakpastian dan korupsi yang tinggi, modal yang keluar, adanya inflasi, IHSG dan rupiah pun menjatuh. Lalu ada kebijakan fiskal inkonsisten, investasi menjadi mandek dan daya saing turun. Selanjutnya, diplomasi perdagangan yang aktif, ekspor tumbuh, pasar terbuka. Selanjutnya, intervensi BI menyetabilkan pasar, tetapi juga menunjukkan risiko. Kesimpulannya, stabilitas politik dan tata kelola baik merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Lalu, diplomasi perdagangan menunjukkan kepercayaan internasional. Lalu, korupsi, militerisasi, dan kebijakan ekstrim langsung menghantam pasar dan merekomendasikan bahwa perlu arah kebijakan konsisten, penguatan institusi, dan perlindungan demokrasi agar ekonomi tetap tumbuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.